Oke guys, balik lagi bersama gua di channel Haye Official. Kali ini gua kedatangan tamu yang akan membahas seputar dunia jasa keagenan kapal. Ini dia, Agung. Sehat Gung? Sehat brother. Ini adalah kawan gua semasa di Akademi Maritim. Gini Gung, jadi gua di sini bakal nanya-nanya seputar lo di dunia agen. Gua ada beberapa pertanyaan Gung. Lo harus jawab. Ya, ini kayak ujian apa enggak ini? Enggak, ini santai aja. Oh santai. Ngerokoknya? Jadi apa Enggak. sih suka duka lo Gung? Jadi bekerja di agen ini? Ya sebenarnya sih Sukanya banyak. dulu deh, sukanya dulu. Ya kita mulai aja dari sukanya ya. Di agen sebenarnya sih banyak cerita di sini ya. Dari awal gua pertama di sini jadi kadet ya kan. Lu kan juga tahu di sini lu kan juga kadet. Iya iya, gua tahu. Nah itu dari pertama susahnya payahnya di sini jadi kadet. Sering disuruh-suruh ke sana ke sini. Ya jadi agen kalau lu mau tahu itu sukanya itu ya dimana yang bisa lu dapat di sini. Kalau gua ya secara pribadi gua bisa belajar mengenai banyak hal terutama tentang komunikasi dalam bekerja seperti berkomunikasi dengan orang-orang di dunia asli pekerjaan. Habis itu lu bisa komunikasi juga dengan orang-orang luar, bule terutama, atau ya dengan menggunakan tata cara bahasa luar yang benar. Iya betul. Nah, itu sih kalau menurut gua mah. Itu sukanya. Ya, itu Kalau sukanya dukanya? sih. Kalau dukanya di sini, dukanya mah nggak usah ngomong lagi ya. Dukanya mah Coba sebenarnya- ceritain biar teman-teman gua pada tahu nih. Iya, Dukanya apa Gung? Dukanya itu ya sering tidur kurang tuh kalau lu mau tahu. Iya. Tidur. Itu yang pertama. Terus apalagi kayak orang kayak gua ini. Gua kan yang aslinya tuh bukan orang sini nih. Ini Iya. kan kita posisinya di Merak nih. Iya, kita Dan gua merantau. ini iya merantau kan. Gua pulang setahun sekali apalagi kayak pandemi gini. Gua udah 2 tahun nggak balik tuh. Iya, gua paham sih. Iya, itu kan wah jadi beban sendiri, dukanya sih di situ tuh. Gue ngerasa Kayak kepikiran gitu ya. Pikiran. Jadi kadang ada hal yang bisa membuat gue semangat kerja, ada yang kadang bisa bikin gue kayaknya bosen, gue pengennya di dekat rumah aja gitu. Iya. Iya. Oke. Masalah. Sekarang gue pengen nanya Gung, itu kan suka dukanya ya. Nah, Sekarang gue pengen nanya, apa sih yang bikin lu ini masih bertahan di dunia agen gitu? Kenapa masih betah menjalani dunia agen? gini cuy, lu kan tahu sendiri, baru lulus tuh cari kerja tuh wah susahnya ampun ya. Iya betul. Iya. Boro-boro gue bisa kerja kayak gini aja gue udah syukur. Iya benar. Lu kan juga kan jadi agen juga. Iya. Walaupun lu agen ya juga baru-baru kayak gini kan juga namanya baru, udah bersyukur daripada habis lulus kan kita nggak ada ini ya di rumah gitu kan. Iya, Kayaknya nggak ini juga sih gitu tuh. Jadi ini kan mungkin ada beberapa teman gue yang belum tahu ya Gung, agen itu apa sih, kerja apa sih agen tuh? Coba lu bisa jelasin nggak apa sih agen tuh, jasa keagenan kapal tuh secara singkat Oh ya, gitu? Coba gini. Tapi perjanjiannya gini dulu nih, gue jelasin nih. Iya. Apa? Tapi kan keagenan kan banyak. Nah, Iya, gua kan betul. gue jelasin dengan porsi gue. Gue kan ini kan berinya di PT-nya kan modelnya PT yang menghandle-nya itu untuk pengoperasian kapal-kapal dari luar negeri gitu ya. Nah setelah gue jelasin, nanti lo harus gantian jelasin dong Bre. Ya udah. Biar kita sama-sama tahu kan kalau kapal Iya. Indonesia bagaimana kan gue biar belajar juga Ya gitu. udah. Nah, kalau gue Coba jelasin secara singkat aja. Iya, singkatnya sih kalau ini mengikuti kondisi yang sekarang ya, dengan Iya. kondisi yang sekarang lagi pandemi seperti ini ya, kapal dengan keagenan yang kita gunakan di sini melayani kapal. Yang pertama dari sebelum kapal datang itu kita mengurus kedatangan kapal ke otoritas di pelabuhan. Otoritas pelabuhan ada banyak ya, Bre. Iya, Kan betul. lu tahu ada KSOP. Kalau kapal luar negeri kan karena ekspor impor tetap harus menggunakan bea cukai. Cukai Impor tentunya, juga. imigrasi Nah, pasti. imigrasi juga karena orangnya dari orang WNA ya. Iya betul. Nah, setelah kita melaporkan bahwa ada kegiatan kapal yang akan datang, sebelum kapal itu tiba di sini, baru setelah kapal tiba, dia seperti halnya mungkin kapal Indonesia mungkin sama ya, Iya. melakukan penyandaran. Tapi sebelum penyandaran dilakukan, karena ini ada pandemi nih, WNA ada memiliki regulasi tersendiri. Jadi Betul. sebelum standar itu harus ada cek dari
kesehatan pelabuhan ya. Petugas kesehatan ya. Ya. Oh, iya. Mungkin kapal Indonesia mungkin sama teman. Sama. Sama ya. Ya berarti begitu. Gitu. Ya setelah penyandaran hanya kita tinggal monitor untuk kegiatan bongkarnya. Iya. Kita selalu monitor kargo ini udah dibongkar berapa, harus bongkar berapa, dan sebelum kapalnya beres kita harus melakukan clearance out. Yang namanya clearance Iya. out itu, yang bagi belum tahu ya, clearance out itu seperti halnya kita memberikan izin kepada kapal tersebut atau kita harus mengurus izin kapal tersebut agar bisa meninggalkan pelabuhan. Jadi intinya clearance out itu kayak proses penerbitan surat perizinan berlayar gitu ya. Cuman bedanya kalau di kapal luar ya, untuk penerbitan surat izin berlayar itu kita mengurusnya jadi 3 tempat. Di pos clearance kita buat juga di KSOP, dan kemudian karena itu barangnya juga impor, mungkin kadang ada barang lewat juga, kita harus ke bea cukai. Namanya ada inward manifest atau dengan outward manifest. Dan kemudian juga ada halnya itu di situ imigrasi. Kita harus stempel paspor para kru kapal yang ada di kapal. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Iya. Terus semisal kapal ini bongkar selama 3 hari nih. Semisal dia bongkar metanol di Merak ya. Terus di tengah-tengah bongkar itu ada kru yang ingin turun, Gung. Terus sudah ada penggantinya. Itu ada prosedurnya nggak sih, atau langsung naik kapal aja atau bagaimana? Coba dijelaskan ke teman-teman nih. Itu termasuk kerjaan dari agen juga sebenarnya. Oh gitu. Coba. Jadi agen tuh nggak dalam arti sempit ya, memang untuk mengurus kegiatan sandar lepas ya kapal. Nah, di lain lagi ada juga pekerjaan untuk pengurusan izin pergantian awak kapal. Kalau WNA, setahu saya ini ya, kalau menurut pengalaman saya, kalau WNA itu ya karena sekarang situasi juga pandemi, mungkin sebelum pandemi sih nggak begitu ini sih ya, mungkin yang mau naik tinggal naik, stempel paspornya di stempel sign on di imigrasi, setelah itu langsung naik saja. Otoritas yang berkepentingan hanya imigrasi aja. Yang turun juga tinggal turun, tinggal stempelnya di off. Jika dia ingin terbang ke luar negeri, paspor juga di stempel off dan namanya exit pass di situ. Untuk izin kru ini biar bisa keluar dari Indonesia gitu. Oh gitu. Nah, cuman kalau di zaman sekarang karena ya lagi pandemi ini kan, jadi agak susah sih. Menurut gua mah sulit ya. Ya harus dari kesehatan juga harus approve. Betul. Dengan harus mengikuti protokol yang banyak dulu, seperti yang on juga harus melakukan PCR 2 kali atau swab gitu ya. Ya, swab PCR 2 kali, terus harus isolasi di Indonesia dulu. Setelah yang off juga sama sih, tetap harus isolasi di sini dulu, tergantung dia kapal tersebut dari mana. Jika dari beberapa negara yang memang udah rawan seperti India atau yang lain-lain untuk sekarang ya itu tetap mau off di sini, mereka harus isolasi mandiri di sini selama 14 hari dulu, baru mereka bisa pulang. Oh gitu. Bedanya hanya gitu aja sih. Nah, nggak jauh beda berarti ya sama kapal lokal ya? Ya makanya ini kan karena gua kan biasanya emang di kapal luar ya. Nah, biar gua sama-sama belajar nih. Lu bagaimana tuh kalau kayak gitu tuh? Gua tuh juga sebenarnya kalau di kapal lokal tuh sama aja sih, Gung. Sebenarnya sama aja. Cuman bedanya kalau untuk kapal lokal ini pengurusan hanya di Syah Bandar aja, di kantor Syah Bandar. Nah itu apa yang diurus tuh ya? Jadi dia nggak ke imigrasi, Gung. Iya, itu yang diurus tuh apa kan, soalnya Indonesia tuh ada banknya ya, setahu saya tuh. Betul. Ada buku pelaut, ada buku sijil. Buku sijil lah, apalah kan saya nggak paham itu. Itu apa aja tuh yang sebenarnya diurus tuh? Jadi Gung, sebelum kru kapal dia mau naik tuh, jadi kita sebagai agen itu menyiapkan lampiran-lampirannya, Gung, untuk dibawa ke Syah Bandar. Yang pertama, salah satunya PKL. PKL itu perjanjian kerja laut. Nah, di PKL itu ada beberapa pasal yang menegaskan bahwa kru kapal itu dikontrak berapa bulan, gajinya berapa. Jadi intinya saling mengetahui antara pihak satu, pemilik kapal, pihak kedua agen, pihak ketiga si kru kapal itu harus saling mengetahui. Nanti disahkan dengan stempel Syah Bandar dan tanda tangan dari perwira, Gung. Seperti itu. Dari KSOP-nya Syah Bandar. Ya betul, perwira di Syah Bandar. Intinya itu aja sih kalau buat di kapal lokal. Karena kapal lokal nggak ada ke imigrasi, Gung, gitu. Berarti memang dia prosedurnya hanya untuk ke KSOP-nya aja begitu ya? Bener banget ini. Oh iya. Terus gue juga mau tanya nih, kalau gue kan kapal luar nih, gue rada jarang-jarang juga. Iya, gue pernah sih, maksudnya kan ada di sini kan ada pembagian tuh kalau di Merak tuh ya. Seperti ada TUKS namanya. Iya betul. Terminal khusus hanya untuk ya kapal-kapal yang barang milik dari
pelabuhan tersebut. Terus ada juga namanya terminal umum seperti Ciwandan yang kita tahu kan, Cigading gitu. Nah, mungkin kalau dari terminal yang umum seperti itu ada namanya untuk penggunaan sistemnya yang tersendiri tuh, itu apa betul begitu ya? Kayak di Ciwandan mungkin menggunakannya sistemnya mungkin ada yang namanya, dengar saya kan ada Inapornet seperti itu. Iya betul. Oh, memang betul ya. Betul itu. Oh iya. Soalnya gue juga ini cut ini. Ini yang terakhir. Apa sih pesan-pesan lo buat para calon taruna yang tahun ini mau lulus, Gung? Jadi kesiapan apa yang harus dihadapi untuk dunia kerja seperti itu? Oh, iya. Singkatnya aja, Gung. Ya untuk kalian ya yang baru-baru tahun ini bakal lulus, ya nggak cuma taruna aja sih yang mungkin kalian baru lulus. Ya ibaratnya kalian kan juga seperti adik kan, baru lulus tahun ini ya, mau di berbagai jurusan, mau berbagai instansi atau mau berbagai apa, yang intinya kalian tahun ini atau mungkin dekat-dekat ini sudah mau memulai karir di dunia pekerjaan dan mulai terjun di dunia pekerjaan. Saya memiliki pesan, ketika lu ada di dunia pekerjaan, lu harus fokus dengan yang namanya timing atau manajemen waktu. Benar itu tuh. yang paling utama, karena di situ namanya pekerjaan itu lu yang bakal ingat itu adalah deadline, dan lu itu harus ada penempatan waktu di mana lu harus kerja, di mana lu harus istirahat, lu harus paham mengenai itu. Dan lagi itulah yang diajarin dan yang lu harus bisa tangkap. Kenapa dari lu di zaman sekolah, di zaman kuliah atau di zaman ya pokoknya di zaman sekolah pendidikan lah, lu itu diajarin untuk mengerjakan sebuah tugas dan lu juga harus menyelesaikannya dengan waktu yang ditentukan oleh guru atau dosen yang bersangkutan, karena itu tujuannya untuk ketika di dunia pekerjaan lu bakal berguna sebagai manajemen waktu lu ketika karir lu berjalan gitu. Oh gitu. Oke, Gung. Gimana guys? Agak sedikit paham mengenai seputar dunia agen? Harusnya sih paham. Iya. Ya, cuman kalau ada beberapa hal yang lu nggak paham, Nanti lu tulis di kolom komen aja. Nanti temen gua ini juga sebenarnya sih paham mengenai dunia keagenan, cuman ya gaya aja sih sebenarnya mah. Iya. Ya. Jadi guys, ini sedikit tambahan aja. Jadi gua ini sama Agung bekerja di Merak dulu. Gua sama Agung ini satu pendidikan di Akademi Maritim gitu. Sekarang alhamdulillah gue udah kerja, Agung juga udah kerja. Ya alhamdulillah, meskipun kita jauh ya dari rumah ya, jarang ketemu dengan sih orang tua, dengan keluarga gitu ya. Ya namanya orang mencari nafkah, mencari rezeki apapun itu ya kita harus, Iya bener Gung. ya harus ikhlas. Bener, kita harus pahit-pahit dulu Gung. Iya. Oke guys, gitu aja podcast dari kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Bye bye.